Baiklah, jadi di sini saya akan membuat serta menjelaskan program C++ dengan soal buatlah program yang mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan sempurna atau tidak. Nah, kita langsung lanjut saja ke programnya. Nah, pertama-tama kita buat dulu untuk headernya. Nah, selanjutnya ini terdapat fungsi jumlah faktor, yaitu integer jumlah faktor dalam kurung integer n, integer i. Nah, yang berfungsi untuk menghitung jumlah faktor dari suatu bilangan secara rekursif. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya pada baris ke-6 ini ada if i sama dengan 0, return 0. Nah, ini adalah kondisi berhenti, artinya jika nilai i sudah mencapai 0, maka proses rekursi akan dihentikan dan dikembalikan dan akan mengembalikan nilai 0. Nah, selanjutnya pada baris ini ada else if n modulus i sama dengan 0, return i plus jumlah faktor dalam kurung n, i min 1. Nah, program mengecek apakah i merupakan faktor dari n, yaitu apakah n habis dibagi i. Nah, jika kondisi tersebut benar, maka nilai i akan dijumlahkan dengan hasil rekursi berikutnya, yaitu memanggil fungsi dengan nilai i min 1. Dan jika bukan faktor dari nilai n, maka pada baris return jumlah faktor n, i min 1, program langsung melanjutkan ke bilangan berikutnya tanpa menambahkan apapun. Nah, selanjutnya
Ini selanjutnya kita masuk ke fungsi utama, yaitu ini ada in main, lalu pada baris integer n, koma hasil. Ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel n sebagai input dan hasil sebagai penampung jumlah faktor. Selanjutnya pada baris cout masukkan bilangan, program menampilkan pesan untuk meminta input dari pengguna. Selanjutnya akan disimpan di in n atau disimpan ke variabel n. Nah, untuk selanjutnya nah, ini pada baris ke-20 ini itu program memanggil fungsi jumlah faktor untuk menghitung total faktor dari bilangan n, dimulai dari n dibagi 2, karena itu adalah faktor terbesar selain n itu sendiri. Nah, pada baris ke-22 ini ada if dalam kurung hasil sama dengan n. Artinya program mengecek apakah jumlah faktor sama dengan bilangan tersebut. Dan jika sama, maka pada baris cout n bilangan adalah bilangan sempurna. Program akan menampilkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan sempurna, dan jika tidak, maka pada bagian else, program akan menampilkan bahwa bilangan tersebut bukan bilangan sempurna. Nah, sekian dari program ini. Kita coba untuk running saja programnya. Nah, misalnya kita masukkan angka 6. Nah, ini 6 itu adalah bilangan sempurna. Karena faktor dari 6 itu kan 1, 2, dan 3. Jumlahnya adalah 6, sehingga output yang ditampilkan adalah 6. Bilangan sempurna. Namun, jika kita masukkan bilangan yang lainnya, misalnya kita masukkan angka 8. Itu 8 bukan bilangan sempurna. Karena faktor dari 8 itu adalah 1, 2, dan 4. Nah, jika dijumlahkan 1, 2, dan 4 itu hasilnya adalah 7, sehingga bukan output yang ditampilkan. Sehingga, iya, betul. Sehingga bukan bilangan sempurna. Sedangkan untuk 6 tadi itu kan seperti ini. Nah, 6 itu kan
faktornya 1, 2, dan 3. Jika dijumlahkan 1, 2, dan 3 itu hasilnya adalah 6. Maka 6 adalah bilangan sempurna. Selanjutnya, saya akan membacakan untuk logika dan deskripsi programnya. Jadi program ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah bilangan merupakan bilangan sempurna atau bukan. Program meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan n. Fungsi jumlah faktor digunakan secara rekursif untuk menghitung jumlah faktor dari n yang lebih kecil dari n itu sendiri. Fungsi ini memeriksa setiap angka dari i ke 1. Jika i adalah faktor n, yaitu n modulus i sama dengan 0, maka i ditambahkan ke jumlah faktor yang diperoleh dari pemanggilan rekursif dengan i min 1. Jika bukan, fungsi hanya memanggil dirinya sendiri dengan i min 1. Dalam fungsi main, hasil penjumlahan faktor dari 1 hingga n bagi 2 disimpan di variabel hasil. Karena faktor bilangan sempurna tidak ada yang lebih besar dari setengah bilangan itu sendiri. Program kemudian membandingkan hasil dengan n. Jika sama, maka n adalah bilangan sempurna. Dan program menampilkan pesan n adalah bilangan sempurna. Jika tidak sama, program menampilkan pesan n bukan bilangan sempurna. Dengan demikian, program memanfaatkan rekursi untuk menghitung faktor dan menentukan sifat bilangan sempurna secara otomatis. Selanjutnya, untuk pseudocode-nya, di baris pertama itu terdapat jumlah faktor dengan parameter n dan i bertipe integer. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah faktor dari bilangan n. Selanjutnya, di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi pertama, yaitu i sama dengan 0. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Ini merupakan kondisi berhenti atau basis rekursi. Selanjutnya, program akan mengecek apakah n modulus i sama dengan 0, berarti yang berarti i adalah faktor dari n. Nah, jika iya, itu maka fungsi akan mengembalikan nilai i ditambah hasil dari pemanggilan fungsi jumlah faktor dalam kurung n-1. Nah, jika tidak, maka fungsi akan langsung memanggil kembali jumlah faktor n, i-1. Kemudian pada bagian utama, ini terdapat deklarasi variabel n dan hasil. Program akan menampilkan pesan masukkan bilangan, lalu membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Setelah itu, program menghitung jumlah faktor dengan memanggil fungsi jumlah faktor n, n dibagi 2 dan menyimpan hasilnya ke variabel hasil. Selanjutnya dilakukan pengecekan. Jika nilai hasil sama dengan n, maka program akan menampilkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan sempurna. Jika tidak sama, maka program akan menampilkan bahwa bilangan tersebut bukan bilangan sempurna. Nah, selanjutnya itu untuk flowchart-nya. Flowchart dimulai dengan simbol start. Kemudian program menerima input berupa bilangan n. Setelah itu, program menampilkan pesan masukkan bilangan sebagai petunjuk bagi pengguna. Selanjutnya, program menghitung jumlah faktor dari bilangan tersebut dengan memanggil fungsi jumlah faktor dalam kurung n, n dibagi 2 dan hasilnya disimpan ke variabel hasil. Ini. Kemudian dilakukan pengecekan apakah hasil sama dengan n. Jika hasilnya sama, maka program akan menampilkan n adalah bilangan sempurna. Namun jika tidak sama,
maka program akan menampilkan bahwa n bukan bilangan sempurna. Setelah itu program berakhir di n. Selanjutnya, pada bagian kanan flowchart dijelaskan proses dari fungsi jumlah faktor. Flowchart dimulai dari start, lalu dilakukan pengecekan apakah i sama dengan 0. Jika iya, fungsi akan mengembalikan nilai 0 dan proses selesai. Nah, jika tidak, maka program akan mengecek apakah n modulus 1 sama dengan 0, yang berarti i adalah faktor dari n. Jika i merupakan faktor, maka nilai i akan dijumlahkan dengan hasil pemanggilan fungsi di i plus jumlah faktor dalam kurung n, i min 1. Jika bukan, maka fungsi tetap dipanggil kembali dengan i min 1 tanpa penjumlahan. Proses ini akan terus berulang hingga nilai i mencapai 0. Setelah itu, semua proses selesai, flowchart berakhir di n. Sekian penjelasan program dari saya. Saya akhiri, terima kasih.